Haleluya, puji Tuhan, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan dimanapun saudara berada. Kita bersyukur kepada Tuhan saat ini di mana GBT Anugerah Bandung dapat mengadakan acara setiap Rabu malam, yaitu Rumah Doa GBT Anugerah. Puji Tuhan, saya Pendeta Nathanael Setiawan, Gembala Jemaat GBT Anugerah Bandung, menyampaikan salam hangat kepada saudara dimanapun saudara berada. Dan biarlah kita sama-sama berdoa, memohon agar Tuhan mengurapi dan memberkati acara ini dari awal sampai akhir. Sebab kita percaya bahwa tidak ada firman Tuhan yang terbuang dengan sia-sia. Pasti firman Tuhan mendatangkan berkat yang luar biasa pada saat kita menyimpan di dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Sebelum kita memulai acara ini, saudara, mari kita mohon pimpinan Tuhan, penyertaan urapan Tuhan, agar acara ini memberkati banyak orang dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak yang penuh kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur kepada Tuhan, di mana kami GBT Anugerah Bandung dapat kembali menyelenggarakan acara Rumah Doa. Tuhan, mohon pimpinan Tuhan dalam acara pada malam hari ini, supaya acara ini menjadi berkat bagi banyak orang yang mengikuti dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi acara ini dari awal sampai akhir. Penyertaan Tuhan, urapan Tuhan beserta dengan kami. Kami percaya Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita siapkan hati, waktu, iman, dan perhatian kita dalam acara ini. Saya percaya kalau dengan sungguh, dengan serius, dengan rasa lapar dan haus akan firman Allah, kita mengikuti acara ini, saya percaya setiap kita akan diberkati oleh Tuhan. Sebab dalam Matius 5 Tuhan mengatakan, barang siapa yang lapar dan haus akan kebenaran, dia akan dipuaskan. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku tiap waktu di sepanjang jalanku. Kuasa-Mu ada besertaku, tak pernah Dia meninggalkanku. Dia memberi apa yang ku perlu. Bapakku selalu menyertaiku. Dia kata, percayalah selalu. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku tiap waktu di sepanjang jalanku. Kuasa-Mu ada besertaku, tak pernah Dia meninggalkanku. Dia memberi apa yang ku perlu. Bapakku selalu menyertaiku. Dia kata, percayalah selalu. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku tiap waktu di sepanjang jalanku. Kuasa-Mu ada besertaku. Amin, haleluya. Tak pernah
kasihnya yang setia, kasihnya yang tidak berubah, kasihnya, janjinya, ya dan amin, setiap saat, setiap waktu. Semua bisa berubah, saudaraku. Sekitar kita bisa berubah, iklim, cuaca, segala hal dalam dunia bisa berubah. Tetapi kita bersyukur, kita punya Tuhan dan janji yang tidak berubah. Lagu tadi mengatakan, tak pernah Dia meninggalkanku. Dia memberi apa yang aku perlu. Dalam Alkitab Tuhan berkata, lihat burung di udara. Kalau burung di udara Dia pelihara, bagi kamu, bagikan biji mataku akan dipelihara oleh Tuhan. Haleluya. Saudaraku, adapun tema firman Tuhan pada malam ini adalah Tuhan yang selalu peduli dengan hidup kita. Dia yang tidak pernah lupa dengan setiap keperluan dan kebutuhan kita. Oleh karena itu, mari pada malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Ratapan pasal yang ketiga ayat 21 sampai dengan 25. Ayat ini indah sekali. Mari kita perhatikan. Ratapan 3 ayat 21 sampai 25. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap hari, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, ayat yang barusan kita baca dan kita renungkan indah sekali. Dikatakan, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Sesuai tema firman Tuhan, adalah Tuhan yang dapat diandalkan. Dikatakan dalam pembacaan tadi, kita sudah menyimak bersama-sama, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap, yang bersandar kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada malam hari ini, jikalau kita sekalian masih diberi waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk merenungkan firman-Nya, pergunakan waktu yang ada. Saudara-saudara, Alkitab katakan kalau kita memberikan prioritas bagi Tuhan dan kerajaan-Nya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada malam hari ini, saya bersyukur saya sebagai hamba Tuhan masih dapat menyampaikan firman Tuhan. Tengah-tengah situasi, kondisi yang pasti setiap kita merasakan sesuatu yang berbeda dibandingkan waktu-waktu yang lalu. Semua nampaknya begitu terbatas. Dan begitu banyak perubahan yang kita alami, saudara-saudara. Hampir setiap bidang kehidupan kita mengalami perubahan dan perbedaan akhir-akhir ini. Tapi kembali lagi, saudara-saudara, bahwa Tuhan selalu baik bagi orang yang berharap, yang mengandalkan Dia. Kepadanya kita menaruh setiap harapan kita kepada Tuhan, bagi jiwa yang mencari Dia. Pada malam hari ini, jikalau saudara masih punya kerinduan, masih punya niat, masih punya hasrat untuk mendengar firman Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, perhatian Tuhan masih tersedia bagi kita. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, seperti lagu yang tadi kita nyanyikan bersama, kekuatan dan penghiburan yang dari Tuhan akan menjadi bagian saya dan saudara. Tidak peduli dalam situasi seperti apapun. Banyak contoh-contoh dalam Alkitab, saudara. Di tengah-tengah situasi yang impossible,
situasi yang complicated, yang rumit, yang sulit, di sana Tuhan akan menyatakan kasih dan kuasa-Nya. Kekuatan serta penghiburan. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama, dimanapun Anda berada. Katakan, kekuatan serta penghiburan dari Tuhan, itulah yang kita dambakan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap waktu di sepanjang jalanku, kuasa-Mu ada besertaku. Tak pernah Dia meninggalkanku. Dia memberi apa yang ku perlu. Bapakku selalu menyertaiku. Dia kata, percayalah selalu. Mari kita mainkan lagu ini, kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap waktu di sepanjang jalanku, kuasa-Mu ada besertaku. Haleluya. Tak pernah Dia meninggalkanku. Dia memberi apa yang ku perlu. Bapakku selalu menyertaiku. Dia kata, percayalah selalu. Amin. Tak pernah Dia meninggalkanku. Dia memberi apa yang ku perlu. Bapakku selalu menyertaiku. Dia kata, percayalah selalu. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ada sebuah ayat yang saya ingin bacakan sebelum kita sebentar akan menaikkan doa syafaat, pokok-pokok doa yang akan kita doakan di hadapan Tuhan. Sebuah ayat yang indah kita akan baca dalam Mazmur 130 ayat yang ke-7. Mazmur 130 ayat yang ke-7. Berharaplah kepada Tuhan, hei Israel, hei umat Allah, sebab pada Tuhan ada kasih setia. Sebab pada Tuhan ada kasih setia yang tidak berubah. Dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Pada saat yang diperlukan, pada saat yang dibutuhkan, pada saatnya Tuhan, saat kairosnya Tuhan, saudara, Tuhan akan mengadakan pembebasan bagi umatnya. Yang nampaknya mungkin mustahil, nampaknya sulit, nampaknya mungkin mengalami jalan buntu, nampaknya mungkin mengalami hal-hal yang tidak mungkin. Tuhan akan berikan breakthrough, terobosan bagi setiap hidup kita. Sebab Dialah Tuhan yang melakukan mukjizat. Dikatakan Dia banyak kali, sering kali Dia melakukan pembebasan. Puji nama Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita sebentar akan menaikkan doa-doa syafaat kepada Tuhan. Dan saya ingatkan, nanti menjelang akhir ada satu kesaksian dari rekan saya, Pendeta Muda Yohanes Mesiana MA. Dia akan menyaksikan kemurahan Tuhan, kasih Tuhan, dan saya percaya kita akan diberkati lewat kesaksian hamba Tuhan ini. Namun sebelumnya, mari kita akan menaikkan doa syafaat di hadapan Tuhan. Semua yang ada di rumah, di mana pun berada, kita akan sama bersatu hati, bersatu iman menaikkan doa di hadapan Tuhan. Yang pertama, kita akan mendoakan
pemerintah Republik Indonesia yang kita kasih. Kita bersatu hati, mari saudara. Bapa yang penuh kasih, Bapa sumber kasih karunia, pada saat ini kami datang di hadapan Tuhan. Mohon belas kasihan, mohon anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan bagi pemerintah negara kami Indonesia yang kami kasihi. Oh Tuhan, memberkati dari Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden, para menteri, Tuhan, bahkan sampai pejabat-pejabat yang terbawah di daerah. Tuhan memberkati pemerintah kami, menyertai, memberkati, memberikan kekuatan, memberikan hikmat, pimpinan, tuntunan teristimewa dalam menghadapi virus pandemi COVID-19 ini. Tuhan memberkati pemerintah kami. Tuhan buka jalan, Tuhan menolong pemerintah kami dengan pertolongan Tuhan, sehingga pemerintah kami mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Indonesia diberkati oleh Tuhan. Indonesia mengalami kemuliaan Tuhan. Haleluya. Bapak yang penuh kasih, kami juga percaya bahwa keamanan yang kuat, keamanan yang pasti datang dari Tuhan. Tuhanlah yang sanggup memberikan perlindungan, proteksi kepada negara kami, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan berikan keamanan yang datang dari Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa perlindungan, pertolongan Tuhan dari tempat yang maha tinggi untuk negara kami Indonesia. Jauhkan dari tangan-tangan yang jahat, pikiran-pikiran yang jahat, para teroris. Tuhan, lindungi negara kami Indonesia dengan perlindungan yang maha kuat dari Tuhan. Itulah iman percaya kami. Puji nama Tuhan. Bapa yang penuh kasih, kami masih melihat begitu cukup banyak orang yang terpapar COVID-19. Tuhan tolong jamah dengan kuasa Tuhan. Tuhan, sesuatu yang baik, sesuatu yang sempurna selalu datang dari Tuhan. Bapa segala terang, kami doakan bagi saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19, dimanapun mereka berada. Tuhan tolong menjamah dengan kuasa Tuhan. Yang ada di rumah sakit, yang sedang isolasi mandiri, dimanapun Tuhan menolong, menjamah dengan pertolongan Tuhan yang sempurna. Juga bagi mereka yang masih dan mengalami penderitaan sakit penyakit yang lain, mari Tuhan, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, tabib yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus memberikan kesembuhan, pertolongan dari Tuhan. Kami belajar, berharap dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Mohon anugerah kemurahan Tuhan juga untuk perekonomian negara kami Indonesia yang terdampak oleh karena COVID-19. Menolong perekonomian negara kami Indonesia, memulihkan. Semua berkat datang dari Tuhan. Kaulah sumber berkat. Yehova Jireh, Allah yang mengadakan, Allah yang mencukupi. Menolong Tuhan para menteri yang mengelola perekonomian, memberkati, memberikan hikmat untuk mengelola perekonomian Indonesia sehingga pulih dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan ke dalam tangan. Kami percaya Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab doa kami. Kami juga mohon belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan bagi anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan, baik di Indonesia, di seluruh dunia. Memberkati anak Tuhan, gereja Tuhan, supaya revival kebangunan rohani terjadi. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Tuhan baik, Tuhan selalu baik bagi kami. Terima kasih. Kami percaya pada saat ini Tuhan berkat menyertai kami, pertolongan Tuhan menyertai kami. Mujizat pasti ada. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit selama-lamanya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kiranya Tuhan mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Yang terutama di dalam hidup ini, biarlah setiap kita akan menaruh Tuhan terutama terbaik
dalam setiap kehidupan kita. Pribadi-pribadi kita, keluarga kita, yang terutama di dalam hidup ini. Bila Tuhan hadir dalam setiap keluarga kita, pribadi kita. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Mari bersama memuji Tuhan. Amin. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Amin. Haleluya, saudara. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Haleluya. Mari kita memuji Dia, saudara. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Amin. Haleluya. 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 Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Puji Tuhan. Sebentar kita akan mendengar kesaksian dari Pelita Muda Yohanes Mesiana. Saya percaya kesaksian ini menjadi berkat bagi kita. Silakan Pak, sampaikan kesaksian Bapak. Shalom saudara-saudara, perkenalkan nama saya Yohanes Mesiana Adijaya. Pak Nathanael meminta saya untuk berbagi dengan saudara-saudara dalam acara Rumah Doa GBT Anugerah Bandung. Ya, sejak tahun 96 saya dipanggil Tuhan untuk melayani anak-anak muda di gereja-gereja dan di sekolah-sekolah Kristen. Bahkan setelah itu ternyata Tuhan mendorong saya lebih banyak lagi juga untuk terlibat dalam memperlengkapi para pemimpin gereja. Bukan hanya sekedar anak-anak mudanya saja, tapi juga para pemimpin gereja diperlengkapi. Yang kami lakukan adalah banyak dalam bentuk camp, workshop, dan sebagian besar isinya adalah bentuknya simulasi. Artinya ada banyak permainan di dalamnya dengan tema-tema yang sesuai dengan kebutuhan yang ingin dicapai pada camp-camp tersebut. Nah, jadi menarik karena beberapa tahun terakhir ini kita tahu bahwa pandemi sedang berlangsung, sehingga tentunya sebagian besar, ya 100% camp yang sudah dijadwalkan harus dibatalkan. Karena ya tidak bisa kita melakukan itu dengan bentuk berkumpul ya. Pada akhirnya saya jadi berpikir dalam masa pandemi seperti ini, apa yang
sebenarnya Tuhan sedang mau saya kerjakan. Beberapa bulan vakum itu membuat saya lebih banyak merenung, berpikir apa sih maunya Tuhan, dan ternyata akhirnya saya melihat bahwa ya Tuhan mau saya duduk diam bersama-sama dengan Tuhan, belajar lagi, digali lagi lebih banyak tentang isi hati Tuhan, dan sampai kemudian akhirnya beberapa bulan terakhir saya dipertajam untuk melihat bahwa saya perlu memuridkan orang-orang secara spesifik. Yang saya lakukan sebelumnya adalah memuridkan secara kelas besar, secara singkat, dan kemudian selesai. Nah, yang perlu saya lakukan sekarang adalah secara spesifik memuridkan orang-orang dalam bentuk kelompok yang sangat kecil, bahkan 2-3 orang yang sedang saya lakukan saat ini, beberapa kelompok, dan dilakukan benar-benar sebuah pendampingan yang spesifik untuk menolong mereka bertumbuh dan mengenal Tuhan. Itu satu hal yang saya lihat apa yang sudah Tuhan mau saya kerjakan di masa pandemi saat ini. Kemudian ada satu lagi kejadian yang sangat menarik adalah saya dan keluarga terinfeksi COVID-19. Ini bukan hal yang menyenangkan, semua orang juga tahu ya. Dan ketika kami mengalami hal ini, ya kami hanya bisa menyerahkan ini ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan ini semua ke dalam rencana Tuhan. Apa yang harus kami lakukan, kami serahkan sama Tuhan. Dan sangat luar biasa sekali, saudara-saudara, sebelum kejadian itu pun Tuhan bahkan sudah memperlengkapi kami, sehingga kami tidak berkekurangan. Bahkan ke semasa isoman sekalipun, ada orang yang datang mengantarkan makanan, ada orang yang mengantarkan vitamin, bahkan ada yang mengantarkan obat-obatan, supaya kami berkecukupan selama isoman. Ini sungguh penyertaan perlindungan yang Tuhan berikan buat kami. Menjadi sebuah penghiburan di masa pandemi karena kami bisa melihat secara langsung, walaupun kami harus melewati lembah bayang-bayang maut sekalipun, di dalam lembah itu Tuhan tidak izinkan kami untuk duduk-duduk diam beristirahat di sana, tapi justru Tuhan menuntun kami bersama-sama dengan Tuhan berjalan di dalam lembah bayang-bayang maut. Itu saja sharing dari kami. Shalom, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, saya percaya kesaksian tadi memberkati kita, menguatkan kita. Dalam situasi apapun yang kita hadapi, kuasa dan kasih-Nya selalu menyertai kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya sebagai hamba Tuhan berkata, apapun yang saudara alami saat ini, tetap setia di dalam Tuhan. Jangan mundur dari Tuhan dengan 1001 macam alasan. Iblis ingin supaya saudara tidak setia. Iblis ingin saudara membuat 1001 macam alasan. Tapi Tuhan meminta kita tetap setia. Saudara, sebelum kita akan berdoa, ada satu ayat yang kita renungkan. Dan kembali lagi saya berseru kepada saudara, sebelum acara selesai, sebelum saya memberikan doa berkat, saudara tetap di tempat, ya, tetap setia. Roma 4 ayat 18 yang berbunyi demikian. Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ini pengalaman Abraham di masa tuanya. Walaupun janji untuk memiliki seorang anak, saudara, tapi melihat umur dan usianya, secara manusia tidak mungkin. Tapi Alkitab berkata, Abraham tidak kehilangan pengharapan. Walaupun secara manusia tidak ada dasar untuk berharap. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Malam ini saya berdoa, berkat Tuhan mengalir kepada setiap saudara yang mengikuti acara ini. Saudara-saudara, sebelum kita berdoa, bagi Anda yang ingin mendukung acara rumah doa ini, Anda bisa mendoakan kami, dan Anda bisa juga memberikan persembahan. Ada di Instagram GBT Anugerah akunnya. Silakan Anda menabur, dan orang yang menabur akan menuai. Puji Tuhan. Mari kita mengakhiri ibadah rumah doa ini. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Semua yang ada di rumah dimanapun, kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Bapa Sorga, kami bersyukur akhir dari semua acara ini Tuhan telah pimpin dari awal sampai akhir. Tuhan memberkati.
semua orang yang mengikuti acara ini. Kami percaya firman Tuhan yang disampaikan tidak pernah terbuang dengan sia-sia, melainkan akan memberkati setiap orang, menyembuhkan, memulihkan, menguatkan. Terima kasih Tuhan buat semua pimpinan Tuhan dalam acara ini. Terpujilah nama Tuhan. Saudara yang terkasih, berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. God bless.